Berdamai dengan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cibeber, yang terhormat kepada Dewan Guru, yang terhormat kepada Juri Praktik Pidato Bahasa Indonesia, sekaligus wali kelas 12 NIA 1, dan tak lupa kepada teman-teman sekelas maupun seangkatan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka meski dibatasi layar handphone ataupun laptop. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam, tak lupa kita junjungkan dan panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Berdamai dengan COVID. Berdamai seperti apa? Seharusnya tidak ada kata damai untuk si penghancur negeri ini dan dunia. Karena dia telah melumpuhkan segalanya. Dia telah memakan segalanya. Apakah masih ada kata maaf untuknya? Jika dengan cara berperang, si penghancur masih saja terus melawan, apakah cara berdamai akan memperbaiki semuanya? Maksud berdamai dengan corona itu adalah menyesuaikan dengan kehidupan, tatanan kehidupan baru, the new normal, yang artinya masyarakat dan kita semua harus tetap bisa produktif di masa pandemi COVID-19 ini. COVID memang masih berlanjut, adapun antivirus yang telah ditemukan tetap saja tidak semua orang masyarakat bisa membelinya atau mendapatkannya, tetapi kita bisa mencegah. Artinya jangan menyerah, hidup berdamai dalam penyesuaian kehidupan. Tata cara kehidupan yang berbeda dari sebelumnya harus mulai diterapkan mulai dari sekarang. Seperti yang kita tahu, COVID-19 masih menjangkiti dunia, angka kematian terus bertambah. Saya tidak akan pernah bosan mengajak semua teman-teman maupun masyarakat sekalian untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Kita semua jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian terhadap COVID-19 ini. Biarlah mereka mendapat balasan. Balasan tersebut bisa datang saat masih di dunia ataupun di akhirat kelak. Sebagai warga negara yang taat terhadap protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan pemerintah, mari kita hargai kerja keras tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang yang selama ini berjuang melawan COVID-19. Mari kita doakan mereka agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai warga negara, bila masih bisa di rumah, sebaiknya di rumah saja. Jangan memancing kerumunan masyarakat maupun warga. Kelompok-kelompok maupun orang-orang yang melanggar, biarkan saja mereka. Jangan sampai kita terpancing dan malah menimbulkan gesekan antar warga. Jujur, saya tidak pernah menyangka COVID-19 ini bisa sampai atau menyebar ke tempat terpencil ini menurut saya. Awal melihat berita di internet, virus ini sudah menyebar di negara Cina. Dan saya begitu khawatir melihat berita tersebut, apakah akan sampai ke Indonesia. Dan beberapa bulan kemudian, musibah ini pun benar-benar sudah ada di Indonesia. Kecemasan saya sangat memuncak. Apa yang akan terjadi ke depannya? Dan kenyataannya, mulai dari beberapa orang terinfeksi hingga menjadi ratusan dan bahkan ribuan orang meregang nyawa. Dan saya bisa merasakan dampak dari virus COVID-19 ini. Untuk kesekian kalinya, saya merasakan 3 semester belajar secara daring atau hanya dilakukan di rumah saja. Padahal ini merupakan tahun terakhir saya sekolah. Saya merasakan perbedaan dalam proses belajar dan tantangan yang lumayan rumit, yang menjadi tantangan luar biasa yang harus saya lewati dan jalankan. Ternyata COVID-19 ini benar-benar krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi dari krisis ini kita mendapatkan hikmah dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan dan terapkan saat ini dan setelahnya. Dan untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan proses pembelajaran secara daring atau online, menggunakan tools atau perangkat baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua, untuk pertama kalinya mereka menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, kemudian menimbulkan empati kepada guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan di sekolah saja, tetapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari 3 hal ini, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi tersebut, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi.
Kita semua manusia dan masyarakat juga belajar betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di tengah masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus dikembangkan, bukan hanya di masa krisis ini, tetapi juga di saat krisis ini telah berlalu. Belajar memang tidak mudah. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, tetapi inilah saatnya kita berinovasi. Saatnya kita bereksperimen, mencoba berbagai cara. Jadi kesimpulannya, dengan adanya wabah ini, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Ikuti protokol kesehatan yang telah diberikan dengan penyesuaian diantaranya, mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan masker, dan menjaga jarak dari kerumunan selama melakukan aktivitas. Dan teruntuk angkatanku, Angkatan 2 tahun 2021, Angkatan Corona Season 2, tak terasa 3 semester sudah kita lewatkan walaupun hanya dipertemukan lewat layar handphone atau laptop. Tak apa, semoga angkatan kita selalu dikenang di masa yang akan mendatang. Mungkin cukup sekian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.